Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kedua ya yang berkaitan dengan tata kelola dan peran organisasi dalam manajemen risiko keamanan RME. Risiko atau risiko? Nggak tahu ya. Nanti kita lihat ya. Ya, jadi kemarin saya kira Pak Lukman sudah menyebutkan tentang definisi dan cakupan dari rekam kesehatan elektronik ya. Jadi salah satu poin pentingnya itu adalah kalau kita bicara tentang teknologi digitalnya, bahwa RME itu merupakan point of care applications gitu. Jadi point of care services. Jadi nanti kita akan bicara di pertemuan ketiga kaitannya dengan interoperabilitas. Nah, sebagai point of care, point of care, point of services ya, POC ya, point of care systems itu ternyata bahwa pengelola RME itu harus memiliki tata kelola yang baik ya. Jadi RME itu kalau menurut undang-undang kita dianggap sebagai PSE. Orang yang menyelenggarakan RME itu merupakan PSE atau penyelenggara sistem elektronik. Itu ada di Undang-Undang ITE, ada di PP-nya ITE, ada di mana ya peraturan BSSN kaitannya dengan keamanan informasi. Kemudian ada di banyak sekali aturan, termasuk sepertinya di Undang-Undang Kesehatan itu juga ada ya. Nah, sehingga perlu untuk dikelola. Nah, di mana pengelolaannya ini merupakan peran organisasi dalam menjamin keamanan rekam medis elektronik. Nah, jadi apa yang nanti akan saya diskusikan barangkali sedikit tentang pendahuluan mengapa kok pengelolaan rekam medis elektronik itu menjadi penting di organisasi. Terus kemudian ada konsep-konsep tertentu yang harus kita pahami dulu. Kaitannya sebenarnya ada 3 aspek. Jadi ada privacy, kerahasiaan, dan keamanan data. Jadi 3 itu yang nanti akan mempengaruhi bagaimana pengelolaan data rekam medis, bukan data ya, jadi pengelolaan penggunaan sistem elektronik di dalam organisasi, termasuk penggunaan datanya. Lalu kemudian bagaimana tata kelola dan praktek keamanan data di organisasi. Nah, saya akan mengambil satu studi kasus terkait dengan pertukaran data lintas negara. Ini sebenarnya dari studi kami di tahun 2025 bersama BKPK dan juga dengan IAHI ya, Indonesian Association of Health Informatics yang mengindikasikan ada sekian banyak tanda kutip ya konsep-konsep tata kelola yang harus diimplementasikan dalam organisasi untuk menerapkan pertukaran data elektronik antar negara. Nah, walaupun ini antar negara, tetapi ada beberapa poin-poin penting dari pengelolaan data dan informasi atau pengelolaan sistem elektronik yang nanti sangat erat kaitannya dengan apa yang kita diskusikan hari ini ya. Nah, jadi yang pertama bahwa beberapa ini tujuan dari pembelajaran yang hari ini yang pertama adalah kita akan melihat struktur tata kelola keamanan rekam medis elektronik, mengidentifikasi peran dan tanggung jawab pengelola keamanan dan kepatuhan. Ini kalau istilahnya kalau di luar ada CISO ya, jadi Chief Information Security Officer. Ada compliance manager atau unit compliance itu. Lalu kemudian ada wali data kalau istilahnya di dalam bahasa Indonesia, atau kalau bahasa Inggrisnya apa ya, lupa saya, data wali data itu data, lupa saya, bukan data produsen tapi istilahnya. Kemudian memahami mitigasi perencanaan dan resiko ini sebenarnya. Jadi perencanaan dan resiko penerapan dari rekam medis elektronik, dan kemudian mengevaluasi model implementasi keamanan fisik dan non-fisik penerapan RME. Jadi yang terakhir itu sebenarnya lebih ke arah saya membahasnya lebih ke arah ini kematangan keamanan digital di fasilitas kesehatan. Nanti saya singgung sedikit tentang peraturannya BSSN
ada indeks kami namanya keamanan aset dan manajemen informasi di organisasi yang itu menjadi acuan dalam melakukan sertifikasi keamanan data dan informasi sebagai PSE. Jadi kalau saya kalau saya sebuah fasilitas kesehatan, saya punya RME, saya mengelola RME karena database-nya ada di tempat saya, timnya ada di tempat saya, maka saya menjadi subjek sebagai PSE. Nah, tentunya sebuah sistem informasi itu memang ada aspek-aspek yang kaitannya dengan tata kelola, infrastruktur, aplikasi, kemudian mungkin ada isu tentang aspek sosioteknis, ada sumber daya, lalu kemudian ada tata kelola IT dan seterusnya. Jadi sebenarnya aspek-aspek keamanan data atau tadi ya perlindungan terhadap privacy, confidentiality, data pasien itu merupakan bagian dari kegiatan-kegiatan penyelenggaraan sistem informasi. Jadi nggak bisa dipisahkan dari situ. Nah, apa alasannya? Jadi salah satu yang menarik ini saya ngambil dari HIPAA Journal, punyanya HIPAA. HIPAA itu Health Information Protection Act-nya Amerika. Mereka ini HIPAA itu dijadikan referensi banyak negara ya, termasuk Indonesia termasuk salah satunya. Kemudian dia punya tim atau punya mekanisme asesmen terhadap security breach dari penggunaan rekam medis elektronik di United States di sana. Dari tahun 2009 sampai 2025 itu angkanya selalu meningkat gitu. Jadi kita lihat bahwa dari dokumentasi yang mereka lakukan di tahun 2024 paling tinggi itu ada 742 kemungkinan insiden atau insiden ya, bukan kemungkinan ya, sudah ya, insiden dengan jumlah data yang terancam terekspos itu bisa mencapai hampir 200 atau bahkan hampir 300 juta. Padahal penduduk Amerika itu 300 juta. Jadi hampir semuanya, jadi hampir semua data. Walaupun mungkin bisa saja gini ya, security breach di A itu ada 1,2 juta, terus kemudian di B itu 5 juta, tetapi ada overlappingnya karena si A itu juga ada di A, di si B itu juga ada di B gitu umpamanya. Si A juga ada di B gitu maksudnya. Jadi mungkin bisa saja overlapping ya antara satu. Tapi dari catatan-catatan yang mereka lakukan itu hampir berapa itu? Hampir tembus jadi 300 juta data. 300 ribu atau 300 juta itu ya. Juta ya. Data yang terdampak ya, kemungkinan terdampak terekspos. Jadi menurut laporannya si HIPAA ini memang 2/3 fasilitas kesehatan 2/3 itu banyak ya. Kalau kita ada berapa 70.000 itu 2/3 itu ya sekitar berapa 50.000 ya 50.000 fasilitas pelayanan kesehatan terkena ransomware attack tahun 2024. Kemudian kerugian mencapai lebih dari 10 juta USD di tahun 2024 karena 2024 paling tinggi angkanya ya. Kemudian kemungkinan lebih dari 100 juta data individu terekspos. Ya makanya kalau yang di situ nyebutnya 300 tapi yang di sini 100 itu mungkin bisa saja ada overlapping ya antara satu breach dengan satu kondisi breach di satu organisasi dengan organisasi yang lain. Nah, bentuk yang ancaman keamanan yang paling banyak itu hacking atau IT incident, termasuk ransomware itu adalah hacking ya atau IT incident. Itu yang paling dominan. Kayaknya 90% berkaitan sama hacking atau IT incidents. Nanti bisa dicek di reportnya itu di www.hyperjournal.com. Itu dia menyebutkan ada tabelnya gitu, itu di mana saja fasilitas kesehatan yang terkena, berapa estimasi data pasien atau data individu yang terekspos, itu ada lengkap ya. Nah, kemudian yang kedua adalah unauthorized access atau disclosure. Ini maksudnya ada orang yang tidak berhak tetapi menggunakan atau memanfaatkan data atau membuka data ya. Makanya disebut unauthorized access atau disclosure. Terus kemudian kehilangan atau pencurian. Jadi kehilangan atau pencurian itu kayak contoh mungkin ada beberapa tahun yang lalu ya. Mereka secara tidak sengaja itu
bukan mengganti ya, tapi karena teknologinya harus diganti, lalu kemudian data storage-nya itu harus diganti, lalu kemudian data yang lama itu disimpan, tapi kemudian nggak sengaja kebuang gitu. Lalu kemudian ditemukan oleh orang mungkin di toko loak ya gitu, ternyata datanya ada di situ gitu. Jadi nggak sengaja atau loss atau theft atau nggak sengaja bahwa ini kebuang, yang bawah itu improper, mungkin lebih tepatnya improper disposal ya. Jadi nggak sengaja bahwa ini kebuang, atau pada saat dia dihapus atau diproses datanya supaya untuk dihapus ternyata nggak komplit gitu ya. Jadi masih ada sisa-sisa yang mungkin bisa dibuka oleh orang lain pada saat itu ditemukan. Nah, sayangnya karakteristik rekam medis elektronik itu memang ada yang menyebutkan bahwa sebenarnya data kesehatan ya, data kesehatan itu adalah information intensive domain, jadi punya banyak data. Kemudian datanya kategorinya sangat sensitif. Ini juga senada dengan regulasi kita di Undang-Undang PDP bahwa kesehatan itu merupakan data yang sensitif. Kalau kita bicara tentang penggunaan RME di organisasi, itu user yang menggunakan banyak gitu ya. Dan mungkin juga aksesibilitasnya bisa dari berbagai macam device. Umpamanya dari laptop atau dari mobile atau mungkin diakses dari jarak jauh ya. Kan sudah banyak yang bisa melakukan itu ya. Jadi menggunakan VPN atau menggunakan apa ya, secure access yang lain ya. Makanya dia multi access gitu, yang memungkinkan ada apa ya, celah-celah ya, security breach di dalam penerapan RME. Kemudian belum lagi interoperabilitas gitu. Jadi kalau interoperabilitas itu kita sudah, kalau di konteksnya di Indonesia, interoperabilitasnya dengan RME itu dengan Satu Sehat, dengan mungkin dengan lokal, mungkin dengan BPJS atau mungkin dengan yang lain. Jadi ada banyak ya apa namanya case-case interoperabilitas, yang dimana interoperabilitas itu juga memiliki celah ya terkait dengan security breach. Kemudian ketergantungan kualitas dari sistem. Jadi kalau kualitas sistem itu, kalau kita sudah menerapkan RME, maka apalagi sudah fully ya electronic medical record, maka usernya itu akan ketergantungan terhadap penerapan terhadap RME. Jadi kualitas RME itu harus dipertahankan ya kan. Jadi ada service level agreements ya itu, kalau kalau di ini ya. Kalau aksesibilitas the cloud system ya, itu harus di atas 99,9%. Jadi tidak ada downtime sama sekali. Karena kalau dia berhenti itu, maka pelayanan akan berhenti karena sangat tergantung pada sistem. Nah, sehingga dari sisi teknologi, dari sisi layanan, dari sisi output informasi, harusnya ini menjadi pertimbangan untuk mengatakan bahwa kita harus memperkuat ya kualitas dari sistem RME yang digunakan. Jadi usernya banyak gitu ya, cara multi user, lalu kemudian dan usernya itu sangat tergantung dari memiliki ketergantungan ya dari penerapan RME untuk pelayanan pasien. Apalagi kalau sudah pakai clinical decision support, lalu kemudian ada interoperabilitas dengan equipment atau medical device, itu semua output informasi terkait dengan pelayanan ada di sana semua gitu. Kemudian kalau itu nanti apa ya, kalau nanti ada isu katakanlah ransomware tadi ya, isunya security breach tadi, maka ini akan berdampak pada pelayanan klinis, berdampak pada aspek hukum, berdampak pada aspek finansial ya, mungkin hilang datanya, atau mungkin kaitannya sama reputasi ya, reputasi apalagi kalau dia merupakan organisasi publik yang cukup besar mau. Nah, bayangkan kalau umpamanya BPJS kemarin ada isu bahwa data BPJS bocor, wah itu reputasinya langsung menurun gitu ya, kepercayaan publik terhadap menjaga data individu di BPJS menjadi menurun, apalagi kalau rumah sakit kita gitu ya, lalu kemudian teridentifikasi bahwa ini datanya apa namanya bocor gitu ya. Walaupun ya beberapa survei ini tahun 2017 saya survei di Taiwan mengatakan bahwa wah, kalau saya itu sebenarnya survei terhadap ini ya pasien ya,
kebanyakan mereka nggak terlalu peduli, nggak terlalu khawatir gitu ya datanya itu di sharing antar satu sistem antara satu vaskes dengan vaskes yang lain. Kalau ada isu security breach itu juga dia nggak terlalu khawatir gitu karena ya mungkin perilakunya pasien waktu itu ya tahun 2017 barangkali dia nggak terlalu khawatir bahwa data kesehatan itu kemudian diakses oleh orang lain gitu ya. Kalau sekarang saya nggak tahu, mungkin kekhawatirannya itu kalau kita lihat dari apa namanya kejadian-kejadian ini di referensi yang lain mengatakan bahwa begini, kebanyakan dari kebocoran data yang disalahgunakan itu adalah data sosiodemografi ya, jadi data identitas gitu. Untuk apa? Ya untuk macam-macam. Kalau di tempat kita mungkin untuk pinjol barangkali atau untuk yang apa ya? eh, mengaku-ngaku ya gitu ya untuk phishing ya, eco phishing apa namanya, yang biasanya suka ngaku-ngaku dari mana, dari kepolisian dari itu ya, jadi dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali yang penggunaan penyalahgunaan data yang tapi yang paling banyak disalahgunakan memang data yang identitas ya. Kalau data kesehatan nggak tahu ya, mungkin makanya itu yang di Taiwan survei di tahun 2017 mereka mengatakan bahwa respondennya mengatakan saya nggak terlalu khawatir kalau data kesehatan saya itu diakses oleh orang lain gitu atau mungkin bocor gitu ya, saya nggak terlalu khawatir gitu karena mungkin belum digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu gitu. Kecuali kalau Anda pejabat publik gitu ya, terus kemudian kalau apa ya artis gitu, artis dan punya masalah kesehatan tertentu, wah itu isu besar. Nah, sementara di tempat kita, rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan itu ada Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis, di mana saya meng-highlight ininya ya, apa namanya, keamanan dan kerahasiaannya itu, bahwa tujuan RME itu adalah satu, meningkatkan mutu, lalu menjamin kepastian hukum, mendukung transformasi kesehatan digital. Ada beberapa pokok aturannya itu kaitannya dengan bahwa rekam medis itu wajib dibuat setiap pelayanan kesehatan. Jadi setiap melakukan pelayanan kesehatan wajib apa namanya dicatat di dalam rekam medis, tapi dalam bentuk digital umpamanya. Nah, fasilitas pelayanan kesehatan wajib menerapkan sistem elektronik RME untuk memfasilitasi yang nomor satu tadi, bahwa kalau umpamanya datanya rekam medis itu harus dicatat secara digital, maka fasilitas kesehatan harus punya RME gitu. Kalau RME itu dikembangkan oleh fasilitas kesehatan atau diadopsi, harus sesuai dengan ketentuan. Nah, ketentuan itu macam-macam ya. Kayak contoh umpamanya harus interoperabilitas, harus terhubung dengan Satu Sehat atau SIKN ya, Sistem Informasi Kesehatan Nasional dan seterusnya. Jadi ada beberapa harus mengikuti standar ya, standar data yang digunakan secara nasional. Itu ada ketentuannya sebenarnya kalau mau di breakdown ya lumayan banyak ya. Nah, dari sisi keamanan dan kerahasiaan sama hak pasien ini ada dua hal yang penting ya. Nanti konsep-konsep privacy, kerahasiaan dan keamanan itu ada di situ. Bahwa data pasien itu wajib dilindungi. Ini perannya dari organisasi. Aksesibilitas terbatas sesuai dengan kewenangan. Ini ada istilahnya rule based access control. Mungkin nanti aspek teknis ya. Dari sisi perlindungan data ya. Kemudian yang ketiga adalah penyimpanan dan retensi sesuai dengan ketentuan. Ini isunya sebenarnya kaitannya dengan sustainabilitas atau keberlanjutan ya dari data. Karena ada yang mengatakan, wah ini kalau teknologi digital 25 tahun umpamanya. Atau mungkin rekam medis atau arsip itu berapa ya? Arsip itu kalau yang dulu arsipnya kertas itu berapa? 5 tahun. Gitu. Tapi kalau arsipnya digital 25 tahun umpamanya. Tapi ya kalau data rekam medis 25 tahun itu orang bisa saja masih hidup gitu. Contoh umpamanya dia lahir tahun berapa? 1980 umpamanya. 19 berapa? 2000 ya, 2000 yang paling gampang dihitung ya. 2000, sekarang usianya 25 tahun gitu. Ya dulu pas lahir dia dicatat ya,
pas imunisasi dicatat, tapi dia nggak pernah sakit gitu umpamanya, nggak pernah sakit lagi, terus sampai umpamanya dia usia 40 tahun, artinya kan lebih dari 40 tahun gitu. Perlu nggak kita data riwayat imunisasinya? Ya perlu gitu. Perlu nggak dia riwayat umpamanya dulu pas bayi ada kelainan kongenital, dia pernah dilakukan operasi, perlu nggak? Perlu gitu. Jadi apakah retensinya itu harus 25 tahun gitu ya. Nah, padahal masa hidup seseorang itu bisa sampai 72 tahun gitu. Nah, kemudian yang poin penting itu ada yang lain adalah hak pasien. Ini yang mungkin paling jarang ya ini kan ya disediakan ya fungsinya ya bahwa pasien itu berhak untuk mendapatkan ringkasan rekam medis kalau di peraturannya itu. Tapi di tempat regulasi yang global itu mengatakan bahwa pasien punya hak untuk eh, memperbolehkan atau tidak memperbolehkan datanya itu di-sharing. Berarti kan semua data gitu, bukan hanya ringkasannya. Bahkan pasien itu punya hak untuk eh, merubah atau merevisi data tentang dirinya gitu. Ada beberapa mekanisme tertentu bahwa di organisasi menyediakan portal untuk pasien gitu, untuk kemudian melakukan verifikasi terhadap datanya sudah benar atau belum gitu, atau mungkin datanya perlu diupdate atau tidak gitu. Kalau di kita barangkali ada Satu Sehat Mobile ya selama dia sudah melakukan verifikasi ya akun dan dia pernah ya berkunjung ke fasilitas kesehatan dan fasilitas kesehatannya sudah berhasil mengirimkan data ke Satu Sehat, mereka bisa melihat riwayat dari penyakitnya. Jadi hak pasien itu ya kalau dalam hal ini ya mendapat ringkasan rekam medis ya terpenuhi gitu kalau umpamanya kita menggunakan Satu Sehat Mobile. Tetapi apakah cukup gitu? Ternyata tidak ya kalau kita lihat dari beberapa referensi yang lain yang nanti akan kita diskusikan di slide yang lain. Nah, bentuk-bentuk ancaman tadi yang kita yang ada tadi ada security breach ya. Ada banyak bentuk-bentuk ini saya ambil beberapa contoh saja ya, masquerading gitu ya, atau eh, menggunakan identitas orang lain ya. Jadi ini kaitannya nanti dengan mekanisme autentifikasi sih. Mengapa kok kita perlu biometrics itu ya karena untuk menghindari penyalahgunakan identitas orang lain gitu ya, atau penyalahgunaan identitas gitu ya. Kemarin ada penelitian menarik dari BPJS di Minat SHI bahwa ada perubahan ya, bukan perubahan kepesertaan ya, tapi perubahan eh, FKTP terdaftar yang dilakukan oleh satu device yang teridentifikasi satu device ya. Eh, yang device itu melakukan perubahan registrasi kepesertaan ke FKTP dalam jangka waktu 1 bulan atau berapa bulan atau minggu ya dalam jangka waktu tertentu dan itu dilakukan antara jam 10 malam sampai jam sekian pagi gitu kejadiannya. Jadi terdaftar di satu fasilitas kesehatan. Jadi dalam satu fasilitas kesehatan itu ada berapa ribu gitu ya, berapa sekaligus gitu ya, merubah orang. Jadi bisa saja ini penyalahgunaan tadi ya, penyalahgunaan identitas tadi untuk kemudian mendaftarkan orang-orang ini ke fasilitas kesehatan tertentu ya. Karena kalau di FKTP kan bentuknya kan kapitasi ya. Jadi kalau kapitasi itu kan dia kalau semakin banyak yang terdaftar ya semakin besar kapitasinya, jumlah totalnya ya. Total ininya yang dibayarkan oleh BPJS per bulannya jadi besar gitu ya. Jadi ada ancaman ya keamanan data. Terus kemudian unauthorized use of resources. Jadi ada mungkin ya ada yang memanfaatkan jaringan, tapi ini bukan memanfaatkan data ya, kan sumber daya. Sumber daya itu kalau di dalam sistem informasi, umpamanya ini ada akses internet, kemudian kita bobol akses internetnya, jadi dia memanfaatkan
jaringan internet untuk kemudian kepentingan pribadi. Kan ada banyak tuh caranya kalau lihat di YouTube itu. Saya punya di rumah orang tetangga saya punya WiFi gitu, kemudian saya coba untuk membobol WiFi-nya gitu ya, unauthorized use of resources. Kemudian unauthorized disclosure of information flow, ini tadi yang salah satu poin paling banyak. Kedua, kejadian dari yang menurut laporannya HIPAA, kejadian dari apa namanya, security breach ya. Jadi ada unauthorized disclosure, jadi ada orang yang tidak punya hak, tetapi dia mengakses data pasien melalui jaringan atau melalui apa ya, proses transfer data. Jadi kayak kayak apa ya, dari kalau saya mengirim itu bisa bisa dia mengakses langsung ke dalam sistemnya secara unauthorized, atau dia menyadap gitu ya. Menyadap itu ya sama kayak KPK gitu ya, menyadap telepon orang gitu ya. Jadi ada proses tertentu dari mentransfer data atau file atau apa ya, dari satu titik ke titik yang lain, di tengah-tengah itu kemudian diambil datanya atau di-copy atau mungkin disadap gitu ya. Terus kemudian unauthorized alteration of informations. Jadi kalau ya ini spam attack itu salah satunya untuk ini ya, mengurangi kemampuan atau apa ya, sumber dayanya itu dipakai secara berlebihan gitu ya, agar orang lain itu kesulitan dalam rangka untuk mengakses sistem informasinya. Jadi ada spam attack gitu ya, alteration of information. Jadi lebih ke sumber dayanya dipakai sampai segede-gedenya agar orang yang betul-betul butuh itu malah justru kesulitan untuk mengakses gitu. Kemudian repudiation of actions, itu pengiriman pesan atau penerima pesan, denial jika dia menerima atau mengirim pesan. Jadi ada ternyata jadi kayak apa ya, kayak ya kayak kita WA gitu ya, WA itu kan sering di-hijack kan. Jadi minta duit gitu ya. Jadi ada orang yang meng-hijack, mengaku-ngaku sebagai orang kita gitu, lalu kemudian minta uang gitu ya ke orang-orang yang ada di kontak kita. Jadi ya sayanya sendiri itu sebenarnya ya bukan saya itu gitu. Jadi ini orang lain nih gitu, karena punya saya hack gitu. Kemudian unauthorized denial of services atau user ditolak. Jadi ini banyak kejadian ya, bahwa belum yang phishing dan seterusnya ya. Saya coba mengakses sistem informasi, terus kemudian ditolak karena terindikasi sudah login sebelumnya gitu, sudah login. Terindikasi sudah ini, padahal kita nggak pernah login sama sekali gitu. Jadi bukan bukan sistemnya itu ini, tetapi ditolak karena dianggap bahwa ini sebenarnya sudah mengakses data. Jadi yang aslinya itu malah malah ditolak gitu ya. Nah, jadi di situ ada sekian banyak ya. Jadi security breach termasuk tadi konsep-konsep yang apa ya, keamanan data. Nah, sekarang kita konsep privacy, kerahasiaan, dan keamanan data gitu. Jadi privacy itu adalah ini mungkin nanti di slide yang selanjutnya ya. Prinsipnya adalah privacy itu adalah individual control. Jadi saya memiliki hak untuk mengelola data saya pribadi gitu. Kalau confidentiality itu organizational control. Kalau saya sebagai rumah sakit, maka saya harus menjaga bagaimana data-data pasien itu tetap terjaga privasinya dan kerahasiaannya. Kalau security itu keamanan, itu mekanisme kontrol apa ya, organisasi itu punya tanggung jawab untuk menjaga privacy dan confidentiality. Ya, caranya ya kita harus menerapkan beberapa mekanisme keamanan gitu. Jadi security itu sebenarnya lebih ke arah mekanisme penerapan keamanan data agar privacy terjaga
dan kerahasiaan itu bisa dipertanggungjawabkan ya gitu. Jadi di antaranya itu ada informed consent, lalu kemudian kalau dari sisi bagaimana si security itu kemudian menjaga agar organisasi itu mampu atau sanggup menjaga kerahasiaan data pasien, ada governance, ada aspek governance, tata kelola, ada aspek teknis dan ada aspek human dan proses. Jadi governance itu nanti kaitannya dengan ini konsep security sebenarnya ya, tapi security itu kemudian nanti akan menjaga memastikan bahwa organisasi itu compliance untuk menjaga confidentiality dari data pasien. Ada aspek yang tata kelola, umpamanya ada struktur organisasi yang jelas, lalu kemudian siapa yang penanggung jawabnya. Dari sisi aspek teknis itu entah itu keamanan fisik maupun keamanan yang non fisik. Dari sisi humans ya ini dari sisi penggunanya ya dan prosesnya. Contoh termasuk salah satunya itu adalah incident report umpamanya. Yang melakukan incident report itu harusnya adalah penggunanya. Kalau memang ada kejanggalan-kejanggalan dalam penggunaan teknologi digital di organisasi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi privacy ini kalau by definisi itu adalah hak dan keinginan individu untuk mengontrol. Jadi ada mempersilahkan atau melarang ya mengakses informasi tentang dirinya. Jadi kalau di Australia itu makanya dia menambahkan ini ya personalized PCEHR, Personalized Controls Electronic Health Record. Jadi yang mengendalikan dari electronic health record itu adalah personnya, yang pemilik datanya. Nah, tetapi di sini privacy juga termasuk yang di konsep yang IPS, terus kemudian tata kelola yang lain itu bahwa privacy ini include juga bahwa seseorang itu juga punya hak untuk melakukan perubahan atas data pribadinya. Jadi nggak hanya sekedar mempersilahkan atau melarang, tapi juga melakukan perubahan terhadap data pribadi. Ya, perubahan itu bisa edit, bisa update ya tergantung ya ininya ya atau delete ya, update, delete baru update atau delete ya. Nah, ini lebih ke arah kontrol individu seperti yang tadi disampaikan ya. Kalau di negara ini juga nanti kaitannya dengan informed consent. Kalau di tempat kita kan ada dua konsep sebenarnya ya informed consent. Jadi ada konsepnya opt-in atau opt-out ya. Jadi informed consent itu kalau dilihat kan definisinya adalah memberikan persetujuan terhadap pembukaan data-data pribadi setelah ya dia mengetahui konsep-konsep atau resiko atau terhadap konteks pembukaan data pribadi tersebut ya. Jadi kalau saya ke rumah sakit ya biasanya saya diminta untuk menandatanganin informed consent itu yang kita kecenderungannya kalau di tempat kita itu adalah opt-in. Jadi orang harus tanda tangan dulu baru kemudian dapat dilayani atau data-datanya diakses gitu ya. Tapi ada juga yang konsep yang opt out, tapi opt out itu lebih cenderungnya begini. Ya pokoknya kamu dianggap setuju kecuali kamu mengatakan sebaliknya gitu. Jadi ini sudah ya nggak tahu ya kalau di tempat kita itu ada general consent itu apakah ini kondisi yang disebut opt out gitu ya. Jadi mereka setuju pokoknya kecuali kalau umpamanya ada aspek-aspek yang sangat rinci lagi kita harus inform consent lagi. Umpamanya tindakan pembedahan gitu ya. Harus tanda tangan lagi, harus tanda tangan lagi. Tapi kalau yang lain-lain nggak perlu gitu umpamanya. Ya di tengah-tengah itu mungkin ya. Jadi tapi secara prinsip sebenarnya ada dua, opt-in sama opt-out gitu. Kecenderungannya di tempat kita mungkin lebih ke arah opt-in gitu. Jadi orang harus concern terlebih dahulu sebelum kemudian nanti datanya dibuka atau barangkali dilakukan pelayanan medis ya. Dilakukan pelayanan medis itu konsekuensinya adalah
bahwa datanya dia ditanya, lalu datanya akan dimasukkan ke dalam RMA, terus kemudian disimpan dan bahkan dikelola dan digunakan untuk berbagai macam kepentingan. Entah itu kepentingannya untuk pelayanan pasien atau mungkin justru malah kepentingannya untuk penelitian atau untuk manajemen organisasi. Nah, kemudian yang kedua adalah kerahasiaan atau confidentiality. Ini seperti yang tadi disampaikan bahwa ini merupakan kontrol organisasi, memberikan kepastian kepada individu bahwa datanya itu dijaga gitu. Nah, cara menjaganya macam-macam gitu ya. Ada yang mungkin nanti ya kaitannya security ya. Entah itu nanti mengimplementasikan rule based access control atau password protection atau menerapkan proxy atau firewalls atau kriptografi. Ini nanti dikaitkan dengan mekanisme. Jadi ada konsep keamanan data. Jadi confidentiality itu prinsipnya adalah bahwa ini merupakan perannya organisasi atau fasilitas kesehatan dalam rangka menjaga data pasien. Nah, kalau keamanan data, prinsip-prinsipnya itu adalah sebenarnya ada 3 aspek tadi ya, ada governance, ada tata kelola, ada aspek teknis ya, contohnya tadi rule based access control, terus kemudian ada firewall dan seterusnya. Terus kemudian ada yang humans and procedure. Nah, prosedurnya ada SOP contohnya, terus kemudian ada kalau dari sisi governance ada tata kelola, tadi mungkin sempat disinggung sedikit terkait dengan bahwa kita harus punya orang yang bertanggung jawab terhadap kejadian insiden umpamanya, ada data privacy officer umpamanya, atau data tadi ada CISO atau Chief Information Security Officer gitu. Lalu kemudian kita ada tata kelola, ada unit penanganan security breach gitu dan sebagainya. Jadi ada mekanisme-mekanisme tertentu atau SOP, ada business continuity plan umpamanya atau disaster recovery plan gitu. Jadi ada banyak SOP yang kemudian ini bagian dari keamanan data tadi, ada governance, ada technical, ada yang human dan prosedur. Yang prinsipnya itu adalah harus menjaga integritas data, harus menjaga ketersediaan data dan harus menjaga kerahasiaan data yang kita diskusikan tadi. Jadi integritas data itu mencegah terhadap perubahan data oleh orang-orang yang tidak memiliki otoritas. Ketersediaan data, jangan sampai data itu ditahan oleh orang-orang yang tidak memiliki otoritas. Kemudian kerahasiaan data itu jangan sampai data itu dibuka oleh orang-orang yang tidak memiliki otoritas atau disclosure. Nah, di dalam penerapan RMA ini sebelum kita masuk ke tata kelola, saya kembali dulu ke sini bahwa ada konsep, kita udah tahu konsepnya, ada privacy, lalu ada confidentiality, ada security. Ini 3 hal yang satu kesatuan tapi definisinya bisa beda-beda ya. Kemudian dalam rangka untuk menjaga tadi, maka ada beberapa prinsip-prinsip penggunaan SI yang perlu diterapkan. Kalau saya sebagai penyedia RMA gitu di organisasi atau di rumah sakit, maka aksesibilitas terhadap RMA itu harus menerapkan prinsip-prinsip ini gitu umpamanya. Sebenarnya ada banyak ya prinsip-prinsipnya. Ini saya ngambil sebagian aja, ada 10 ya atau 9 ya di sini ya. Yang prinsipnya itu adalah memastikan pengelolaan data medis yang aman, akurat dan efektif, pemenuhan terhadap regulasi. Ini yang salah satunya kenapa kok kita harus punya compliance manager atau unit compliance atau unit kepatuhan. Ada undang-undang ITE, ada undang-undang PDP, ada undang-undang kesehatan, mungkin ada peraturan-peraturan yang lebih teknis kayak peraturan BSSN umpamanya. Kemudian jangan lupa yang ketiga itu adalah awareness itu apa namanya? Awareness bagi tenaga kesehatan dan pasiennya, masyarakatnya. Karena di situ ada hak-hak, kayak dari sisi tenaga kesehatan itu sebenarnya
apa ya, berperilaku ya untuk tidak kemudian mengekspos data pasien seenaknya gitu. Jadi kayak contoh umpamanya membagikan password ke orang lain itu kan sebuah perilaku yang membahayakan sebenarnya. Kalau dari sisi pasien dia tahu hak-haknya gitu, termasuk haknya untuk mengakses data pribadinya dan bahkan ya di beberapa referensi merubah atau melakukan konfirmasi terhadap kebenaran data tentang dirinya gitu. Jadi ada ya dia bisa mengatakan bahwa ini data saya salah nih, tolong diperbaiki, boleh gitu. Ini ya kalau kita refleksikan apakah di rumah sakit nanti bisa melakukan itu, mungkin iya gitu. Karena pernah ini ya, karena pernah beli di beli apa ya, beli di restoran atau di kafe-kafe gitu kan. Pasti kan ditanyain ulang toh. Ini Pak yang dipesan ini kan ya, satu ini, dua ini, tiga ini dan seterusnya gitu. Coba bayangkan kalau umpamanya pasien sebelum pulang gitu, terus disuruh konfirmasi dulu masuk ke mungkin di mana ya di portal ya di automatic machine itu di depan terus kemudian dia disuruh konfirmasi dulu ini sudah benar belum datanya gitu umpamanya ya gitu ya. Nah beberapa poin yang 9 ini saya jelaskan di beberapa ini ya. Satu bahwa relevansi. Jadi ini juga kaitannya sama nanti Undang-Undang ITE sih sebenarnya. Jadi kalau saya ingin mengakses data pasien, maka apakah ya yang saya akses itu sesuai dengan peran saya atau tidak itu. Umpamanya ada cleaning service, ya sama-sama orang pekerja di rumah sakit, tapi dia statusnya sebagai cleaning service, kemudian membuka data pasien, itu boleh nggak? Ya nggak relevan gitu. Kemudian apakah apa namanya tampilan antara dokter sama petugas administrasi itu sama atau tidak itu? Logikanya sih beda gitu ya. Logikanya ya karena petugas administrasi mungkin concernnya bukan tidak akan sebanyak itu gitu ya. Sementara dokter mungkin akan lebih banyak ya untuk data-data yang klinis gitu. Lalu kemudian relevansi yang lain untuk apa mengakses data pasien? Kalau saya mengakses data pasien jam 12 malam gitu, ngapain gitu? Ya kecuali kamu jaga malam gitu ya boleh juga gitu ya karena ada kondisi tertentu. Tapi ini saya mengakses data pasien yang sebelumnya itu dilayani di poliklinik jam 9 pagi tadi, lalu tiba-tiba jam 12 malam ada update data gitu. Untuk apa gitu? Lupa atau gimana? Nah, ini agak hati-hati karena di beberapa tempat itu bahkan menerapkan begini bahwa akses data itu hanya bisa dilakukan saat kamu berada di rumah sakit dan sesuai jam prakteknya gitu. Sampai segitunya gitu untuk mengakses data. Kalau kamu di luar jam praktek ya nggak boleh mengakses, nggak bisa gitu. Nggak ada kok ininya hak kamu untuk mengakses itu gitu. Jadi ada isu tentang relevansi, ada isu tentang integritas data tadi yang apa ya konsep-konsep keamanan itu adalah menjaga agar datanya intak atau datanya apa namanya tidak disalahgunakan, bukan disalahgunakan ya, tapi tidak apa ya terpisah-pisah atau nggak komplit gitu ya. Kemudian transparansi ini penjelasan bagaimana data dikumpulkan, disimpan dan digunakan. Ini mungkin kaitannya dengan informed consent kalau itu nanti di sudut pandangnya pasien. Tapi kalau dari sudut pandangnya si pengguna data itu juga penting untuk transparansi. Jadi datanya itu diproses untuk apa dan bagaimana cara memprosesnya gitu. Kalau saya dari sudut pandang ini ya apa namanya penggunaan data dan bahkan ini juga salah satu syarat di use case yang nanti akan kita bahas bahwa pemrosesan data itu harus terdokumentasi gitu. Data apa yang kamu ambil, variabel apa yang kamu ambil, data ini diolah untuk apa, itu harus terdokumentasi bahkan ya. Nah ini konsekuensinya besar sebenarnya kalau dari sisi IT ya bahwa ya lognya itu kadang-kadang ada yang mengatakan begini, tahu log ya kalau di dalam teknologi digital itu setiap kali ada apa namanya aksesibilitas dan seterusnya itu dicatat di dalam log ya.
kapan dia mengakses, apa yang diakses dan sebagainya. Itu file lognya itu justru lebih besar dibandingkan dengan data transaksionalnya, gitu. Karena setiap ini dicatat, setiap ada aktivitas itu dicatat, gitu. Ini kadang-kadang yang kemarin yang sempat kita lakukan itu gini, bukan database ya, table lognya itu dipisah gitu ya, dipisah di rekodnya itu dipisahkan gitu ya, nggak di dalam satu data transaksional gitu. Nah, kemudian kepatuhan hukum dan regulasi ini kaitannya dengan apakah ya umpamanya pada saat kita login gitu menggunakan password gitu, apakah passwordnya itu sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal umpamanya. Kalau di prosedur internal mungkin harus pertama ya harus minimal 8 sampai 12 karakter. Setiap karakter terdiri dari huruf besar, huruf kecil sama simbol umpamanya dan seterusnya gitu. Jadi ini kepatuhan terhadap regulasi. Ada juga yang kepatuhan terhadap regulasi itu bisa regulasi yang sifatnya lokal atau yang nasional atau bahkan global ya. Nah, contoh umpamanya bahwa setiap apa namanya ya sistem transaksional elektronik itu harus dapat dilakukan audit trail, ya kan, di dalam di dalam undang-undang transaksi atau EPP transaksi elektronik, maka kita harus ya mau nggak mau harus menyediakan fungsi log gitu ya. Log aktivitas itu. Nah, log aktivitas itu nanti bisa di tracing siapa yang melakukan apa, mencatat apa, kapan dilakukan, dan kalau untuk apanya mungkin akan susah ya, tetapi paling tidak siapa dan kapan dilakukan transaksi data itu bisa teridentifikasi. Kemudian ada ya ini tujuan tertulis itu maksudnya begini, kalau saya mau mengakses data itu jelas tujuannya untuk apa gitu. Jadi bukan hanya sekedar hanya iseng-iseng, oh ini karena artis kayak gitu, terus kemudian saya ingin mengakses datanya karena dia mau melihat kepo gitu ya, untuk melihat datanya itu atau sakitnya apa sih si artis ini gitu umpamanya, supaya nanti bisa masuk TV gitu, umpamanya. Ya nggak gitu. Jadi memang benar-benar harus ya ini apa ya berkorelasi dengan relevansi tadi ya, bahwa saat saya mengakses data pasien maka jelas bahwa ini saya ingin melakukan untuk apa. Kemudian yang berikutnya adalah akuntabilitas, ini tadi yang kita singgung audit trail, tetapi ini mungkin lebih luas ya kalau nanti kita diskusikan tentang tata kelola setelah ini. Itu akuntabilitas itu kaitannya dengan siapa yang bertanggung jawab untuk apa gitu. Ada RACI ya, ada matriks RACI gitu. RACI itu responsibility, accountability, C-nya itu konsultnya ke siapa, terus yang I-nya itu adalah informnya ke siapa. Jadi akuntabilitas dari nanti di tata kelola kita bahas. Nah, kemudian yang ini juga yang berhak mengakses data ini saya kira tadi sama ya, bahwa rule based access control umpamanya siapa yang dapat melihat dan ini bisa mereka melakukan apa saja. Kemudian akses dan penggunaan data ini juga tadi disebutkan ada transparansi yang kaitannya dengan apa mengolah data ya, bahkan sampai itu ya. Jadi mengolah data itu pun juga ada lognya bahwa data itu diolah untuk apa saja, dianalisis untuk ke arah mana. Kemudian ada informed consent dan partisipasi pasien. Tadi sudah kita bahas bahwa pasien memberikan persetujuan dan partisipasi pasien itu bahkan sampai menyediakan portal ya untuk memungkinkan mereka melakukan konfirmasi terhadap kebenaran dari informasi tentang dirinya gitu. Yang paling sederhana itu adalah ya data sosiodemografi ini alamatnya masih di sini atau enggak, nomor teleponnya masih sudah ganti atau belum gitu. Jadi mengupdate informasi tentang dirinya. Nah, yang terakhir ini yang isunya adalah sustainabilitas ya. Jadi keberlanjutan. Jadi kayak contoh umpamanya kalau ada pembaruan terhadap perangkat keras, perangkat lunak, kadang-kadang begini, apa namanya, yang setiap yang mengakses data rekam medis itu device-nya harus register terlebih dahulu gitu umpamanya.
Apalagi kalau umpamanya ada perubahan-perubahan device dan perubahan user ya gitu, itu harus ada mekanisme tertentu untuk mengidentifikasi siapa dan atau apa yang mengakses data ini gitu ya, atau mengakses eh, dari device yang mana orang mengakses rekam medis elektronik gitu. Nah, baru kita tahu bahwa tadi ada konsep privacy, confidentiality, ada security, lalu kemudian ada apa namanya, ya prinsip-prinsip tadi ya bahwa penggunaan sistem informasi, lalu kemudian kita tahu bahwa ada sekian banyak regulasi yang kaitannya dengan penyelenggaraan sistem informasi. Kemudian di dalam apa ya regulasi ini ada penyelenggara sistem elektronik, kita nyebutnya PSE. Ternyata kalau dibaca-baca lebih rinci lagi bahwa penyelenggara sistem digital di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan itu merupakan objek bukan objek, subjek ya, sebagai subjek PSE ya, sebagai subjek penyelenggara sistem elektronik. Uh, Mungkin pertanyaan berikutnya adalah apakah ya kalau itu sistemnya itu disediakan oleh pihak ketiga ya secara cloud gitu, yang menjadi PSE siapa gitu. Kalau dilihat dari regulasi ini, itu penyelenggara sistem elektronik adalah pihak ketiganya gitu. Sementara fasilitas kesehatan dianggap sebagai pengguna gitu. Nah, tetapi tata kelola ini tidak apa ya? Tata kelola itu bukan bukan pemisahan bahwa ini tanggung jawabmu, ini adalah tanggung jawab saya gitu, enggak gitu. Karena isu terkait dengan keamanan data itu adalah tanggung jawab kolektif. Jadi nggak bisa hanya diserahkan ke PSE-nya saja atau apa ya atau apa ya security officer-nya saja, tetapi secara kolektif baik itu penyelenggara sistem elektroniknya atau pengelola sistem elektroniknya maupun penggunanya gitu. Nah, di dalam undang-undang ini atau di dalam PP ini ya, penyelenggara sistem elektronik, maka kalau fasilitas kesehatan saya itu tanda kutip ya, ada kriterianya nanti di BSSN itu ada kriterianya, apakah saya itu PSE yang strategis, PSE yang tinggi, atau PSE yang rendah. Kategorinya itu ada 3. Itu tergantung ada karakteristiknya itu tergantung dari penggunanya berapa banyak gitu. Terus datanya berapa banyak gitu dan seterusnya. Itu ada di dalam ini ya di dalam peraturannya BSSN. Nah, prinsip-prinsipnya kalau saya sebagai apa namanya penyelenggara sistem elektronik maka saya harus mendaftarkan. Makanya kan di Satu Sehat kan kita harus mendaftarkan kan ya ke mana ke dalam di Komdigi ya. Ada ininya, ada apa namanya websitenya untuk melakukan pendaftaran secara online. Kemudian menyediakan informasi identitas yang jelas bahwa ini saya siapa, organisasinya apa dan sebagainya. Memastikan keandalan dan keamanan sistem itu ada macam-macam, nanti yang akan kita bahas selanjutnya. Melakukan apa ya pelindungan data pribadi ini nanti proses-prosesnya salah satunya itu adalah informed consent tadi, ada memastikan bahwa aksesibilitas data itu sesuai dengan tujuannya. Kalaupun nanti akan menggunakan data itu juga ada apa namanya riwayat atau pencatatan terkait dengan proses penggunaan data. Kemudian perlu menyimpan dan ini penyimpanan dan pengelolaan data itu sudah ya tadi. Terus kemudian, nah yang ini yang menarik lagi adalah pelaporan gangguan. Jadi ada incident reporting ya. Jadi kalau umpamanya ada apa namanya kemungkinan-kemungkinan terhadap bukan kemungkinan ya. Kalau memang terjadi insiden maka wajib melaporkan ke Diskominfo gitu. Jadi kok Diskominfo apa Komdigi ya Komdigi. Kalau menurut regulasi ini. Jadi ada sebagai PSE ya. Karena di regulasi ini sebenarnya banyak ya mengatur banyak. Tetapi yang mau saya highlight itu adalah PSE-nya, penyelenggara sistem elektronik. Karena
kalau kita menyelenggarakan RME, maka kita sebagai subjek dari penyelenggara sistem elektronik. Nah, kaitannya dengan keandalan dan keamanan sistem atau pelindungan data pribadi, maka ada salah satu poinnya tadi kan ada 3 ya, 1 governance, kemudian yang kedua itu adalah technical, kemudian yang ketiga humans dan prosedur. Nah, saya ambil dulu yang governance, tata kelola. Nah, tata kelola itu ada banyak sebenarnya, tidak hanya ini. Salah satunya itu adalah tentang struktur organisasi gitu. Jadi yang kanan itu ini contoh saja, ini struktur organisasi pengelola sistem informasi di rumah sakit ya. Mungkin ada board of director-nya, itu ada direktur utama, ada direktur, wakil direktur pelayanan medik, operasional, SDM, terus kemudian ada keuangan dan aset umpamanya ya. Sementara unit IT itu ternyata di bawah wakil direktur operasional umpamanya. Di situ ada kepala unitnya, ada kepala unit sistem informasi. Tapi ada juga komite sistem informasi juga di fasilitas kesehatan. Ini kayaknya fasilitasnya gede banget nih. Nah, kalau sampai ada komite SI itu ya gede. Apalagi kalau umpamanya di breakdown lagi di kepala instalasi atau unit sistem informasi, ternyata dia ada berbagai macam divisi-divisi itu. Yang itu di breakdown menjadi divisi data center, infrastruktur dan jaringan. Mungkin ini juga nanti kaitannya dengan keamanan, analisis kebutuhan dan desain. Ini nanti kaitannya dengan pengembangan. Pengembangan sistem informasi itu nanti kaitannya dengan software developer atau engineers. Kemudian ada proses implementasi, mungkin nanti ada kaitannya dengan helpdesk gitu ya, atau mungkin pelatihan, lalu kemudian dukungan teknis. Kemudian yang terakhir ada divisi analisis data dan informasi. Ini kaitannya dengan pemanfaatan data. Ya, ini aja ilustrasi saja ya, bahwa di dalam satu organisasi mungkin ada di rumah sakit, mungkin ini ya, anggap aja. Terus kemudian yang bawahnya itu adalah pengguna dari sistem informasi. Yang penggunanya bisa dari pengguna yang sifatnya administratif maupun yang klinis. Nah, yang di sebelah kiri itu ini beberapa beberapa referensi yang merekomendasikan bahwa kalau saya sebagai penyelenggara sistem elektronik, maka saya perlu orang-orang ini atau ada struktur organisasi yang seperti ini. Ada direksi atau board, jelas ada. Komite IT itu menarik bahwa itu wajib ada. Kemudian ada CISO. CISO itu Chief Information Security Officer. Yang yang bertanggung jawab terhadap keamanan ya. Kalau Jumat kemarin kan kita ada webinar topiknya berkaitan dengan CMIO ya, Chief Medical Information Officer. Ini ada CISO, Chief Information Security Officer. Ada Chief Information Officer, CIO gitu ya, macam-macam lah namanya. Ya bolehlah supaya nanti bisa ini daya jualnya, gajinya supaya tinggi gitu. Kemudian yang bawahnya, nah itu ada manajer SIM RS ya, ini ya manajer SIM RS, ada unit IT dan seterusnya. Terus yang bawahnya itu ternyata kita perlu tim keamanan, unit kepatuhan dan pengguna jelas ada gitu. Nah tim keamanan ini kayak umpamanya apa ya? Kalau ada terjadinya insiden, terus kemudian itu yang bergerak itu adalah tim keamanannya. Atau kalau nanti memastikan bahwa teknologi digitalnya itu compliance, itu nanti ada unit kepatuhan atau compliance manager. Sebenarnya ada yang bilang compliance manager, ada yang bilang ada juga yang mengatakan itu data protection officer gitu. Tapi prinsipnya itu adalah memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh organisasi itu sudah compliance terhadap regulasi atau peraturan-peraturan yang ada gitu. Nah, peran dan tanggung jawabnya memang beda-beda. Ini yang kalau dilihat dari ada board of director umpamanya. Jadi dia menetapkan penilaian risiko keamanan, lalu kemudian menyetujui kebijakan keamanan. Kalau umpamanya itu ada insiden yang besar, maka dia yang kemudian oversight. Oversight itu apa ya? Melakukan
supervisi ya atau melakukan koordinasi terkait dengan insiden-insiden yang besar. Kemudian ada Chief Information Security Officer ya, membuat strategi keamanan atau menyusun strategi keamanan, melakukan asesmen terhadap resiko-resiko keamanan. Kalau ada kejadian insiden, maka dia yang pertama kali akan melakukan respon terhadap insiden. Kemudian sekaligus meningkatkan awareness itu kayak apa ya, kayak kita melakukan pelatihan kepada usernya atau memberikan pemahaman terhadap user bagaimana cara menjaga data dan seterusnya. Jadi meningkatkan awareness terhadap keamanan atau program yang diterapkan untuk menjaga keamanan data. Manajer SIM RS tadi yang unit IT. Ini yang menarik bahwa manajer SIM RS kalau itu sudah jelas strategi keamanannya, terus kemudian itu dia perlu menerapkan ya aspek-aspek keamanan dalam setiap operasional IT-nya. Contohnya umpamanya apa? Role based access control umpamanya, bahwa setiap orang punya hak yang berbeda-beda untuk mengakses data pasien umpamanya. Dokter tadi umpamanya dia akan bisa mengakses sampai sejauh mana, petugas administrasi maksimum yang mana dan sebagainya. Jadi mana yang boleh dilihat, mana yang boleh diedit itu akan berbeda ya. Jadi itu menerapkan kalau di tempat kita kan ada user role ya namanya ya. Kalau manajemen pengguna ada user roles, lalu kemudian ada user role, ada satu lagi saya lupa, yang memastikan bahwa dia nanti punya hak akses yang berbeda. Kemudian akses control management ini juga sama, change management ini kaitannya dengan sebenarnya ini satu kesatuan ya, keseluruhan ya. Merubah change management itu memastikan bahwa penggunanya itu memahami alur dan penggunaan teknologi digital. Nah, kemudian yang berikutnya ini compliance manager atau DPO atau mungkin ya bisa saja ini dua yang berbeda atau bisa saja ini satu itu sama saja gitu ya. Compliance manager atau data privacy officer. Jadi di dalam tata kelola itu juga ternyata kita memerlukan data privacy officer yang apa ya, kayak dia tuh tahu bahwa memahami kebijakan dan regulasi tentang menjaga privacy data, lalu kemudian memberikan masukan terhadap manajer SIM RS untuk apa ya, untuk ya privasinya gimana sih cara jaga privasi gitu. Sebenarnya ini juga overlapping ya dengan Chief Information Security Officer ya. Ya ada ya, ini soalnya disinggung di beberapa referensi data privacy officer itu harus ada gitu ya, terutama untuk pertukaran data lintas negara yang di use case kita nanti yang terakhir, termasuk memastikan bahwa ada pelatihan dan budaya kepatuhan terhadap SOP untuk menjaga kerahasiaan data di organisasi. Kemudian ada pengguna, ini pengguna ya jelas dia harus patuh pada SOP, password hygiene, itu kaitannya dengan jangan dibagi-bagi ya password itu. Terus kemudian kalau ada insiden itu kecurigaan terhadap apa ya, insiden keamanan data itu harus melaporkannya bisa saja ke Chief Information Security Officer atau Data Privacy Officer. Terus kemudian ada juga yang disebut sebagai wali data. Ini agak sedikit berbeda. Kalau wali data itu dia memastikan itu lebih ke arah manajemen SIM RS-nya atau manajemen RME-nya ya, bahwa setiap modul yang dikembangkan itu harus mengacu pada standarisasi data. Memastikan bahwa data yang di-entry oleh user itu agar selalu akurat gitu ya. Kayak contoh umpamanya, oh ini wajib itu harus diisi ini atau mungkin data yang ditulis harus data yang terstruktur gitu. Data yang terstrukturnya apa saja gitu. ICD-10 harus sekian digit gitu umpamanya dan seterusnya. Pengelolaan akses dan berbagi pakai data, kayak penggunaan data ya. Kalau penggunaan data ini juga nanti kaitannya dengan wali data.
perlindungan kerahasiaan data sesuai dengan protokol. Ini kaitannya dengan aksesibilitas data. Jadi lebih ke penggunaan data. Satu, memastikan bahwa teknologi digitalnya sesuai dengan standar, akurat. Kedua adalah aksesibilitas itu sesuai, interoperabilitas itu juga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dengan tetap memastikan perlindungan kerahasiaan data sesuai dengan protokol. Sebenarnya aktornya banyak, tetapi kalau dilihat ya ini kebanyakan ya juga ada yang tumpang tindih juga ya, kayak Chief Information Service Security Officer, lalu kemudian ada Compliance Manager atau Data Privacy Officer sama wali data ya. Jadi ya sebenarnya konteksnya aja yang beda-beda ya. Kalau Chief Information Officer itu high level, terus kemudian Data Privacy Officer itu ya kayak semacam manajer gitu ya untuk memastikan bahwa ini compliance-nya terhadap regulasi, terutama kalau ada regulasi-regulasi baru dia langsung melakukan cross check ya, melakukan analisis terhadap apakah ya sistem kita itu sudah compliance atau belum gitu ya. Terus kemudian yang wali data itu ya lebih ke arah ini ya, sebenarnya lebih ke arah berbagi pakai data ya. Terutama kalau ada permintaan data, lalu kemudian ada kebutuhan untuk interoperabilitas, itu di wali data. Nah, yang di dalam di dalam penerapan tadi ya tata kelola, terus kemudian ada yang namanya ini sebenarnya ada satu dulu ya sebelum ke sini itu ada. Oh ya, nggak usah deh, ini dulu deh. Ada tingkat keamanan, tingkat kematangan keamanan data ya. Jadi kalau dilihat di dalam beberapa referensi itu sebenarnya banyak ininya ya, toolsnya banyak ya. Kalau di BPJS itu ada BPJS Trustmark gitu umpamanya. Ada apa lagi ya? Lupa saya. Ada audit ya, audit ada COVID umpamanya. Ada ya ISO 27001 umpamanya ya. Atau ada ya prinsipnya dia menggunakan instrumen lah. Kalau di BSSN ada kami ya, keamanan aset dan manajemen informasi. Itu ada toolsnya prinsipnya ya. Tools itu menilai masing-masing itu menilai beberapa parameter tertentu gitu. Kadang-kadang penilaiannya itu juga menggunakan instrumen ya. Ada karakteristiknya ya kayak wah ini kalau ada pertanyaannya maaf pertanyaannya itu bisa dilakukan secara self assessment gitu, dinilai secara mandiri atau itu dilakukan oleh pihak lain. Nah kalau di BSSN itu nanti mungkin setelah ini ya itu memang ada konsultannya gitu ya untuk kemudian melakukan penilaian. Nah, isinya sebenarnya kalau kita lihat isinya di dalam tingkat kematangan keamanan ini itu tidak hanya aspek teknis. Jadi kalau dilihat dari atas itu ada tata kelola dan kepemimpinan tadi yang kita bahas. Kemudian manajemen risiko mungkin nanti akan kita bahas di belakang. Harusnya saya manajemen risiko dulu ya, tapi di bawah nanti. Kebijakan dan prosedur ini juga bagian dari tata kelola sebenarnya. Kita punya SOP, punya apa ya. Terus kemudian ada kebijakan internal apa itu di bagian dari tata kelola. Kontrol teknis tadi yang sudah kita singgung bahwa secara teknis itu mungkin menerapkan password yang minimal 12 digit, ada audit trail, ada kemudian ada rule based access control, lalu kemudian ada yang firewall dan seterusnya. Kemudian monitoring dan deteksi, ini aktivitas yang kaitannya dengan manajemen resiko. Manajemen resiko itu satu siklus sebenarnya ya. Nanti siklusnya ada pertama melakukan asesmen terhadap potensi resiko, terus kemudian menerapkan sampai kemudian mengevaluasi. Kemudian respon insiden dan pemulihan ini kalau ada pelaporan gitu ya, ada pelaporan insiden situ nanti prosesnya bagaimana. Kalau ada kejadian kayak umpamanya ransomware gitu ya, bagaimana strategi pemulihannya. Biasanya di dalam berbagai macam dokumen ya, kayak contoh umpamanya dokumennya disaster recovery plan atau business continuity plan itu kadang-kadang ada pemulihan atau pemulihan itu bisa saja
kalau umpamanya terjadinya insiden yang agak besar, umpamanya ransomware, maka apa dulu yang harus dijalankan yang prioritas itu, yang harus di-recover terlebih dahulu dalam jangka waktu kurang dari sekian menit umpamanya atau kurang dari sekian detik. Karena kan SLA-nya harus ini ya, service level agreement-nya harus tinggi ya. Jadi apa dulu yang harus dihidupkan atau dipulihkan. Kemudian ini yang terakhir kaitannya dengan manajemen, sebenarnya ada satu lagi tata kelola yang kaitannya dengan kerjasama dengan pihak ketiga gitu. Jadi manajemen SDM dan budaya keamanan ini kaitannya dengan orangnya. Nah, prinsip-prinsipnya itu adalah yang bawah itu, apakah keamanan RME hanya reaktif terhadap insiden atau sudah menjadi sistem yang terukur dan terus ditingkatkan. Jadi ada tingkat kematangannya mulai dari atas sampai bawah. Ini tingkat kematangan 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya ada skornya gitu. Jadi skornya kebanyakan 5 gitu kalau dilihat dari beberapa referensi. Kalau dia skornya 1 itu biasanya hanya inisiasi, jadi inisiasi awal. Terus skornya 2 itu ya hanya repeated aja gitu, nggak ada perbaikan-perbaikan, hanya sekedar mengulang apa yang sudah dilakukan. Define itu sudah terdefinisi, terkelola, dan optimize itu sudah apa ya, optimize itu ya sudah menjadi budaya gitu ya, kalau sudah menjadi bagian dari organisasi atau tata kelola di dalam organisasi. Nah, ini toolsnya ada banyak, tingkat kematangan keamanan ini banyak, ada yang dikeluarkan oleh apa ya, saya lupa itu kayaknya, ada beberapa sih, ada yang swasta, ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar gitu. Nah, salah satu yang mungkin di tempat kita itu adalah indeks kami ya, keamanan aset dan manajemen informasi. Ini ada di peraturan BSSN nomor 8 tahun 2020 tentang sistem pengamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi di awal bahwa kalau saya menggunakan RME maka saya itu sebagai subjek dari PSE gitu ya. Jadi saya tuh sebagai PSE, penyelenggara sistem elektronik. Nah, di dalam peraturan BSSN ini kalau saya cermati memang ada 3 aktor utama. Jadi yang pertama adalah penyelenggara sistem elektronik, dalam hal ini mungkin fasilitas kesehatan. Kemudian ada lembaga sertifikasi SMPI, Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Ini yang tadi disebut bisa saja orang-orang yang swasta tadi atau konsultan. Kemudian ada toolsnya itu adalah indeks keamanan informasi. Jadi ini bisa dilakukan secara mandiri ya oleh penyelenggara sistem elektronik yang nanti akan dikonfirmasi oleh lembaga yang bersertifikasi itu atau konsultan yang bersertifikasi, atau dilakukan langsung oleh lembaga yang mempunyai sertifikasi. Jadi tanda kutip ya bahwa kalau kita sebagai penyelenggara sistem elektronik, kita harus menerapkan sistem manajemen pengamanan informasi yang perlu divalidasi gitu oleh orang lain. Nah, ini kayak apa ya? Tanda kutip ini bisnis model gitu ya. Bisnis model untuk lembaga sertifikasi maksudnya gitu ya. Nah, indeks kami itu ada 4 atau 5 ya, 5 parameter ya, tata kelola keamanan informasi, ada skornya. Jadi antara skor sekian sampai sekian itu berapa, saya nggak hafal juga ini indeks kami, mungkin suatu saat mungkin bisa kita ini kan ya, kita exercise-kan ya untuk indeks kami ya. Terus kemudian karena di situ ada instrumennya, ada pertanyaannya, terus kemudian kita harus menjawab mengapa kok ada lembaga sertifikasi yang melakukan verifikasi, ya untuk memastikan bahwa jawaban Anda itu memang sesuai dengan kondisi sebenarnya gitu. Supaya nanti nggak over gitu ya, over claim gitu atau malah justru under claim. Kebanyakan sih over claim gitu ya. Lalu kemudian tata kelola keamanan informasi, pengelolaan resiko keamanan informasi, kerangka kerja pengelolaan ini detailsnya mungkin nanti bisa dilihat ya di indeks kami ya. Tapi apa yang kita diskusikan tadi, umpamanya tata kelola, itu juga bagian dari yang nanti akan dilihat. Terus kemudian apalagi tadi ya, pengelolaan resiko, jadi manajemen resiko, ini mungkin nanti di slide yang lain. Terus kerangka kerja itu prosedur-prosedur tertentu untuk memastikan keamanan informasi.
Pengelolaan aset ini barangkali belum banyak disinggung tadi, sama yang teknologi tadi sudah, bahwa ada beberapa teknologi itu yang harus dilindungi secara fisik maupun yang secara non fisik ya. Nah, apa yang praktek yang dilakukan? Jadi ada beberapa upaya yang dilakukan. Kita punya tata kelola ya, tata kelola. Lalu kemudian tadi kan ada 3 aspek ya, governance, terus kemudian ada technical, sama humans and procedure. Ini praktek-prakteknya kurang lebih, ini contoh-contohnya umpamanya compliance terhadap regulasi, pengelolaan keamanan fisik. Contoh umpamanya saya punya data center. Data center saya diletakkan di ruangan yang tertutup rapat ya. Ada yang itu aksesibilitasnya itu benar-benar dibatasi, hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk itu umpamanya. Dan masuk pun juga dibatasi, mungkin berapa menit atau berapa jam gitu ya. Enggak kalau sudah masuk itu enggak keluar-keluar, itu enggak mungkin gitu ya. Terus kemudian yang pengelolaan sistem informasi itu nanti yang kita bahas setelah ini. Kemudian pengelolaan penggunaan data, kalau di beberapa regulasi umpamanya di HIPAA gitu, ada 18 variabel yang harus tanda kutip ya, bisa metodenya itu bisa di-masking ya, bisa dihilangkan. Di-masking itu artinya ya kayak nomor identitas gitu ya, di-masking dengan menggunakan nomor yang lain gitu. Terus ada juga yang diagregasikan datanya ya, kalau mungkin nanti akan apa namanya, ditampilkan di dalam dashboard atau diakses oleh publik, maka data yang ditampilkan itu hanya data agregat, bukan data individu. Ini salah satu cara pengolahan data ya, penggunaan data. Kalau itu datanya itu mau digunakan untuk penelitian yang membutuhkan data individu, ada itu 18 variabel yang kemudian nanti tanda kutip ya, disembunyikan atau mungkin tidak diekspos gitu ya, tidak boleh diekspos. Nah, ini contoh-contoh saja. Lalu kemudian terkait sama poin nomor 2 itu pengelolaan sistem informasi. Ini ada macam-macam juga gitu praktek yang dilakukan. Pertama, melakukan autentifikasi. Sekarang kan sudah modelnya kan udah multi-factor authentication ya, MFA ya. Multi-factor authentication. Jadi kita perlu melakukan autentifikasi melalui WhatsApp, telepon, nomor telepon yang kita pakai, atau melalui email gitu ya, atau kombinasi dari dua itu gitu. Jadi namanya multi-factor authentications. Nah, ini kaitannya nanti ada teknologi ID yang akan digunakan. Apakah teknologi ID yang digunakan hanya password saja gitu, atau menggunakan apa ya, kartu identitas khusus gitu, ada smart card gitu, atau malah justru apa ya, pakai biometrik gitu. Ada level 1 sampai level 4. Level 1 itu adalah ya ya mengidentifikasi sesuai dengan apa yang saya sampaikan gitu. Jadi apa yang user sampaikan. Nama saya Anton, ya itu orang taunya kamu Anton gitu. Padahal namanya orang yang berbeda gitu. Itu level yang paling rendah gitu. Hanya tahu berdasarkan apa yang dia sampaikan. Kemudian level 2-nya hanya tahu karena berdasarkan identitas yang dibawa gitu. Kemudian yang level 3, selain identitas yang dibawa, itu juga dilakukan verifikasi oleh orang gitu ya. Kayak di bandara-bandara itu kan, ada dicek itu identitasnya mana, terus dicek ini boarding pass-nya, oh iya boarding pass-nya namanya cocok gitu. Terus dilihat KTP-nya wajahnya sama enggak, oh sama gitu. Itu dilakukan oleh orang. Nah sebenarnya yang level 4 itu yang paling bagus terkait dengan apa yang dia apa ya, melekat pada user yang nggak mungkin hilang gitu ya. Makanya ada teknologi biometrik gitu ya. Pengenalan dan biometrik sekarang semakin canggih ya, tidak hanya sidik jari tapi juga wajah, telinga, retina, dan macam-macam gitu. Nah, kemudian yang berikut praktek-praktek yang lain adalah password. Password itu ya walaupun sederhana tetapi ini langkah-langkah penting ya untuk membudayakan mengakses data. Ada yang mengatakan gini, oh ini sudah jam segini ya, kita harus segera selesai. Jadi ada yang password itu harus
minimal sekian digit kombinasi dari ini, dan kadang-kadang juga ada session ya, time out ya. Session time out itu kalau tidak ada aktivitas dalam waktu kurang lebih sekian menit atau detik, itu bahkan menit, kalau detik mungkin enggak ya, tapi menit atau jam gitu, itu langsung terlock out otomatis. Itu kan sistem ya, sistem yang otomatis melakukan itu. Terus kemudian audit trail, audit log tadi sudah kita bahas, rule based access control ini juga, kemudian ada digital signature. Cuman kalau digital signature itu kalau dibaca-baca memang kesannya itu adalah pada pengesahan dokumen saat ini ya, tapi belum transaksi data elektronik yang ya dokumen elektronik gitu ya, lebih ke arah pengesahan dokumen elektronik, kayak contoh apa, surat gitu ya, surat sakit ya, itu surat sehat itu kayak semacam dokumen pengesahan, tapi bukan yang mengarah pada ini tuh dicatat oleh siapa, itu lebih ke arah audit trail gitu. Jadi dicatat oleh siapa dan kapan itu dicatat. Saya nggak tahu apakah kalau saya login itu memang certified gitu ya, langsung bisa dikonfirmasi. Kalau ini namanya public key infrastructure sih. Kalau use case yang nanti akan saya diskusikan itu ada pihak netral yang memfasilitasi proses autentifikasi. Kalau itu kaitannya dengan pertukaran data lintas negara. Jadi, nah pihak netral ini yang kemudian menyediakan public key infrastructures. Pada saat orang nanti akan mengakses data seseorang di negara lain yang itu tercatat di negara lain, itu melalui itu gitu. Ya kita skip aja ya. Mungkin ada kriptografi, ada keamanan jaringan menerapkan proxy server atau firewalls. Kriptografi itu ya syaratnya memang harus ada enkripsi dan dekripsi dengan metode yang sama ya. Maksudnya metode antara fasilitas kesehatan yang kalau mau pertukaran data elektronik itu metodenya harus sama gitu. Nah, kemudian strategi mitigasi keamanan, ini tadi yang saya sebut ada governance, technical control, sama human and process. Saya kira sudah tadi. Terus kemudian ada ini yang manajemen risiko, siklus manajemen risiko. Nah, siklus manajemen risiko itu mulai dari mengidentifikasi aset yang dimiliki, mungkin ada database, ada server, ada mungkin sistem cloud yang di luar, lalu kemudian ada interface dengan equipment ya, medical device, lalu kemudian bisa juga ada interoperabilitas dengan berbagai macam sistem di luar gitu. Ini aset gitu. Lalu mengidentifikasi ancaman yang paling sering apa gitu umpamanya. Bisa saja ancaman yang memang terjadi di fasilitas kesehatan atau justru malah yang terjadi di tempat lain gitu. Ini harus teridentifikasi. Ini paling banyak kenapa kok ransomware tadi. Ransomware itu sebenarnya bagian dari hacking atau IT incident ya. Tapi saya masukkan ya contoh aja sih ransomware gitu umpamanya. Karena menurut laporan yang tadi di HIPAA paling banyak adalah ransomware. Terus kemudian dari identifikasi ancaman melakukan analisa resiko ya, apakah ya hacking, ransomware, unauthorized access itu kemungkinan terjadinya mana yang paling tinggi, dampak bagi organisasinya apa kalau umpamanya itu terjadi, apakah dampaknya itu akan severe, sangat very severe, itu sangat berat atau mungkin tidak, dan level resikonya itu adalah rendah, tinggi, atau sangat tinggi dan sebagainya ya. Terus sebenarnya di situ ada mekanisme evaluasi. Evaluasi itu melihat dulu bagaimana, terus kemudian apakah prosedur yang kita terapkan itu sudah mengurangi kemungkinan security breach atau tidak. Terus kemudian ada aktivitas-aktivitas untuk melakukan mitigasi. Dari evaluasi itu kemudian ini dilakukan mitigasi. Mitigasinya antara lain itu ada mungkin membangun tim respons, SOP-nya diperbaiki, kemudian bagaimana caranya mengkomunikasikan pada saat krisis gitu kepada semua pengguna. Kemudian bisa saja ada digital forensik yang mengidentifikasi security breach tadi dari mana asalnya. Terus kemudian business continuity plan, ada dokumen membuat dokumen business continuity plan yang kemudian disosialisasikan. Kemudian atau disaster recovery plan, termasuk sebenarnya mengetes gitu ya, mengetes yang di atas ya, monitoring, uji coba skenario jika terjadi kegagalan dari
sistem informasi gitu, atau jika terjadi security breach atau terjadi apa ya insiden ya keamanan data gitu, umpamanya ngetes gitu, kayak kita biasanya kalau suka dites itu kebakaran atau apa ya, kebakaran suka ngetes ya. Jadi sesekali dites untuk melakukan itu, termasuk melakukan audit ya. Ini audit kayaknya belum ya, melakukan audit terkait dengan sistem informasi. Dan ini ada yang mengatakan bahwa ini siklus ini harus setiap tahun dilakukan gitu ya. Tahunan itu ada yang mengatakan bahwa ini harusnya dilakukan tahunan supaya nanti proses-proses ini kita harus terus up to date dengan terutama dengan ini ya, identifikasi ancaman dan mitigasi terhadap ancaman gitu. Jadi harus terlalu di update-update. Kayak contoh makanya ransomware itu, sebenarnya ransomware itu datangnya dari mana sih gitu, asalnya dari mana gitu. Ternyata ada yang mengatakan bahwa lebih banyak karena perilaku user gitu, yang nggak tahu ternyata ada notification ada apa, terus kemudian diklik, terus kemudian akhirnya masuk gitu. Oke, ini mungkin nggak sampai sini, karena kita ruangan ini kayaknya mau dipakai ya untuk rapat. Saya singkat saja bahwa di ini salah satu bukan use case ya, studi kita tahun 2025 terkait dengan kesetaraan tingkat pelindungan data kesehatan untuk mendukung kerjasama internasional yang memerlukan pertukaran data kesehatan lintas negara. Panjang gitu ya. Jadi beberapa poin-poin pentingnya itu adalah satu, bahwa kita perlu menyusun regulasi yang lebih rinci terkait dengan tata kelola pelindungan data dan SDM. Jadi kayak tadi umpamanya, oh ternyata kita butuh data privacy officer gitu. Apakah semua fasilitas kesehatan itu perlu itu gitu? Apakah itu hanya sebenarnya untuk PSE yang skalanya itu adalah strategis umpamanya? Karena PSE-nya tadi ada 3 level ya. Strategis, terus kemudian tinggi sama rendah. Kayak tata kelola dan pelindungan data dan SDM itu orang-orang itu tuh harus ada atau tidak. Terus kemudian public key infrastructure tadi yang kaitannya dengan pertukaran data antar antar negara gitu, kita perlu pihak netral yang menyediakan public key infrastructure, adopsi standar internasional, ini nanti akan kita bicarakan tentang standar dan interoperabilitas. Kemudian sertifikasi, audit, dan penilaian berkala, ini bagian dari governance atau proses mitigasi tadi. Terus kemudian ya yang terakhir itu hak subjek data gitu ya, tadi yang bahwa subjeknya data itu tidak hanya sekedar menandatangani inform consent, tapi mereka ternyata harus berhak dapat melakukan perubahan terhadap data pribadinya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah tata kelola pelindungan data. Jadi ada, kalau di pelindungan data, ini ada istilah lagi nih, pejabat pelindung data. Ini sebenarnya data protection officer ya, tadi yang sudah disinggung. Tapi ada juga unit pengelola PDP. Kalau tadi yang kita singgung terkait dengan keamanan adalah unit respons terhadap insiden ya. Kemudian yang ini juga penggunaan data pribadi, yang bahwa transparansi terkait dengan pemanfaatan data, bahwa setiap data yang diolah itu harus terdokumentasi dengan bagus gitu. Jadi ini data digunakan untuk apa, ininya apa, data apa, variabel apa yang dipakai, itu juga prinsipnya perekaman terhadap aktivitas pemrosesan data pribadi. Terus kemudian kalau standar, ini konsistensi dengan menggunakan standar yang diakui secara global. Kalau acuannya itu adalah IPS, use case-nya yang sudah terjadi adalah jemaah haji kemarin ya. Terus kemudian rekomendasi lain itu ada sertifikasi, audit, dan penilaian kehandalan keamanan data secara berkala. Kalau di Kementerian Kesehatan itu udah ISO-nya 27001, 27701 ya. Terus kemudian mungkin ada audit-audit atau ada mekanisme yang lain ya, kayak contoh audit dari audit sistem informasi itu mungkin pendekatannya ada COVID. Sebenarnya tujuannya untuk ini, pengakuan sih sebenarnya. Kalau saya sudah punya sertifikasi ISO ya, sertifikasi ISO itu mahal ya, ternyata 80 juta. Itu belum termasuk persiapannya.
Nah, ini sebenarnya pengakuan gitu. Jadi, tadi kan isunya adalah kesetaraan. Orang mau bertukar data dengan kita jika orang yakin bahwa kita itu memang menjaga keamanan data kita gitu. Jadi kalau orang nggak yakin, dengan, prosedur yang sudah kita terapkan, ya orang nggak akan mau gitu mempertukarkan data elektroniknya gitu. Nah, supaya orang yakin salah satunya adalah kita memastikan bahwa kita certified gitu. Ya ini, apa namanya, mengapa kok, sertifikasi itu perlu? Sebenarnya untuk satu untuk memastikan bahwa kita memang sudah menerapkan dengan benar, kemudian yang kedua adalah pengakuan ya, terkait dengan, eee kehandalan dari, pengelolaan data pribadi. Kemudian, yang ini kaitannya dengan tadi yang hak ya, sebenarnya hak, ini ya, subjek data mengetahui dan memiliki hak terhadap data pribadinya. Ini tadi didetailkan bahwa, harus tahu si user atau pemilik data pribadi itu harus tahu, data apa yang dikumpulkan, diproses untuk apa, dan dipindahkan kemana, termasuk, dia juga punya hak untuk bisa melihat di mana dia bisa melihat, di mana dia bisa mengontrol. Mengontrol itu tidak hanya sekedar membagikan atau memperbolehkan atau tidak memperbolehkan, tetapi juga, mengkoreksi dan menghapus, data. Jadi ini juga menarik ya bahwa, saya berhak untuk menghapus data secara permanen, gitu. Ini salah satunya yang menarik gitu. Jadi kayak saya berlangganan di mana, Shopee atau itu, marketplace, jadi saya punya hak untuk menghapus data. Kemudian yang lain lagi adalah konsisten dalam jejaring lembaga netral. Ini, ya karena kita berhubungan dengan berbagai negara, maka salah satu poin pentingnya itu adalah kita harus terregister di dalam lembaga netral itu dan harus konsisten. Ini contohnya GDHCN, kita sudah terdaftar dan baru hanya berapa negara ya, 77 negara yang terdaftar di GDHCN itu yang di, WHO, dikelola oleh WHO dan dia yang menyediakan public key infrastructure dan, kita memanfaatkan itu untuk, kasus jemaah haji dan kayaknya termasuk salah satu use case yang dinilai tanda kutip ya "sukses" ya, untuk, penerapan ini ya dan harapannya kalau kita konsisten semua dari 1 sampai 6 tadi, 1 sampai 5 tadi, itu harapannya ini juga bisa, terlibat juga bisa diteruskan. Oke, jadi take home message-nya bahwa ada 3 hal yang, satu bahwa kita tahu bahwa RME itu berisi data sensitif ya, data sensitif itu harus dikelola, fasilitas kesehatan, pengelola RME itu merupakan subjek PSE. Maka kalau dia sebagai subjek PSE wajib untuk melakukan pengelolaan data, keamanan ya, manajemen resiko, mitigasi, implementasi keamanan, termasuk ya memastikan bahwa orang-orang yang mengakses atau memanfaatkan RME atau pengguna RME-nya juga punya perilaku yang hygienes itu ya. Hygienes itu artinya ya dia tidak beresiko terhadap, keamanan data gitu. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan tapi tidak bisa diskusi, karena, ruangan ini mau dipakai untuk rapat. Jadi, kita ketemu lagi nanti di pertemuan yang lain tentang interoperabilitas, tapi kalau untuk interoperabilitas kayaknya nggak akan jauh berbeda dengan apa yang pernah kita diskusikan di mata kuliah informatika kesehatan. Eee, ya tapi nggak apa ya, nanti kita lihat jadwalnya kapan ya. Baik terima kasih, saya akhiri, selamat, pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.